semuanya. Dan panggil kata ibu obat boleh. Di puskesmas panggil saya ibu Mena. Tapi kalau di luar baru panggilnya siapa? Nama siapa? Nama beta siapa? Jawab. Betul. Ya, perkenalkan nama beta Aton, asal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ada yang pernah ke Pontianak? Mau? Kalau mau ikut boleh. Kalau di puskesmas, kalau beta sebenarnya jurusan kesehatan lingkungannya ibu ya. Adik-adik semua kesehatan lingkungan bagi kalau beta di puskesmas kerjanya yang sering-sering buang air besar sembarangan. Di sini siapa yang masih buang air besar di pantai? Bertanya. Siapa? Siapa yang belum yang di rumahnya tidak punya WC? Kayaknya hampir semua ya bu ya. Ya begitu saya. Hai. Halo, hai. Oke, sebelum kita belajar ya, kita belajar sambil bermain. Jadi untuk bergeser tubuh mungkin tujuannya agar nantinya karena pendidikan bisa bermanfaat untuk adik-adik, misalnya dapat misalnya di suatu kejadian seperti kejadian kecelakaan, jadi bisa menolong sebelum terjadi kecelakaan, sebelum adik-adik membawa pasien ke puskesmas. Oke, apa itu P3K? Jadi P3K itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi materinya ya nanti dibagikan materinya. Jadi pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi apa prinsip dari pertolongan pertama pada kecelakaan? Yang dimaksud di sini adalah pertolongan pertama yang diberikan sebelum pasien dibawa. Jadi ada beberapa tindakan yang harus dilakukan supaya pasien tidak sampai ke puskesmas tidak meninggal atau bisa tertolong. Karena kalau misalnya terlambat ditolong pada awal pertolongan pertama itu sampai ke puskesmas pasien meninggal. Jadi setidaknya adik-adik bisa misalnya di sekolah terjadi kecelakaan, misalnya lagi main bola kah, atau ada adik-adik yang terjatuh kah. Jadi adik-adik setidaknya tahu bagaimana cara penanganan pertamanya. Ngerti? Perhatian. Kalau beta bilang perhatian, bilang siap ya. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Oke, adapun prinsipnya itu adalah pertama pastikan
kita tidak menjadi korban berikutnya. Tidak menjadi korban berikutnya itu artinya kita tidak menjadi korban juga. Misalnya adik-adik, di sini ada tahu yang semua tahu berenang kasih? Siapa yang tidak tahu berenang angkat tangan? Semua tahu berenang. Saya lihat di sini ada anak kecil tahu berenang, bahkan bawa materi kalah dengan adik-adik berenang di pantai. Jadi maksudnya di sini adalah tidak menjadi korban berikutnya. Misalnya ada teman, misalnya lagi mancing di depan sini, lagi mancing kemudian ada teman terjatuh tenggelam. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak tahu berenang, saya bisa menolong. Jangan menolong orang tenggelam kalau diri kita sendiri tidak bisa berenang. Jadi ingat ya, jangan sesekali menolong teman kalau kita sendiri tidak bisa berenang. Karena kenapa? Kita sendiri bisa menjadi korban berikutnya. Begitu maksudnya. Kemudian pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah dan efisien. Hindarkan sikap sok pahlawan. Jangan mau dibilang, beta hebat, beta harus tolong dia, meskipun beta saya bisa berenang, beta harus tolong. Akhirnya apa? Kita juga jadi mati. Kemudian sistematika pertolongan pertama. Ada cara-cara dalam pertolongan pertama. Yang pertama itu jangan panik. Jangan panik artinya jangan jangan ketakutan. Jadi tetap tenang. Suatu contoh misalnya, adik-adik pergi memanjat. Di sini buah apa yang ada? Mangga. Oh, mangga ya. Adik-adik bisa panjat mangga. Kemudian temannya jatuh patah tulang. Kemudian adik-adik histeris, panik dan sebagainya itu tidak boleh begitu. Harus tetap tenang dan menjaga teman yang jatuh. Memberikan pertolongan pertama. Nanti cara pertolongan pertama kakak-kakak ajarkannya. Jadi harus tetap tenang. Kemudian jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Kalau misalnya adik-adik sedang kecelakaan di situ, misalnya adik-adik kecelakaan di bawah pohon mangga, terus angin kencang, jadi adik-adik harus pindahkan teman yang kecelakaan ini ke tempat yang lebih aman. Jangan ditaruh di bawah pohon mangga. Nanti pohon mangganya tumbang, kena kecelakaan lagi tuh. Jadi bisa lebih fatal lagi. Kemudian perhatikan pernapasan dan denyut jantung. Tahu kasih apa itu bernapas? Ada yang tahu bernapas? Tahu siapa yang tahu apa itu bernapas? Bernapas itu bagaimana? Coba. Marvel, bagaimana yang bernapas? Bagaimana? Baik, boleh. Jadi kalau temannya jatuh, misalnya jatuh dari mangga, kemudian tiba-tiba henti napas tuh, itu nanti diajarkan bagaimana cara pertolongan pertama untuk membantu pernapasan. Jadi kita perhatikan nafas, dia bernapas selesai. Kemudian perhatikan denyut nadi di sini. Berdetak kasih. Kalau berdetak berarti masih hidup. Coba stand up, perhatikan di depan. Oke, yang keempat, pendarahan. Jadi pendarahan itu adalah suatu hal yang bisa membuat fatal juga, yang bisa membuat kematian tuh. Jadi ada cara untuk bagaimana cara menghentikan pendarahan. Misalnya bagaimana cara kalau dapat teman misalnya ke kebun dapat orang yang tersukai bagaimana cara penanganannya di situ akan kakak juga ajarkan. Jadi bagaimana cara balut tekan supaya darah tidak terus mengalir sebelum dibawa ke puskesmas. Tapi kalau misalnya adik-adik mendapat pasien yang berdarah, tinggal balut tekan saja. Nanti diajarkan caranya, bagaimana cara balut tekan, dan jangan disimpan di rumah. Setelah balut tekan, temannya kecelakaan itu harus segera dibawa ke puskesmas, karena di puskesmas bisa dijahit, bukan dijaga. Ya dijaga juga. Dan next. Oke, kita lanjut. Penanganan pada pasien yang sering terjadi. Kendala-kendala yang terjadi, kejadian-kejadian terjadi bisa di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ya. Yang pertama itu pingsan.
Ada yang tahu nggak Seng? Apa itu pingsan? Pingsan itu apa? Pingsan itu bagaimana? Ini tahu nggak? Pingsan itu bagaimana? Jadi pingsan itu adalah hilangnya kesadaran sementara karena otak kekurangan oksigen. Itu terjadi bisa karena lapar, kemudian terlalu banyak mengeluarkan tenaga atau capek, kemudian dehidrasi. Dehidrasi itu artinya kekurangan cairan. Kemudian hipoglikemi ini karena penyakit gula terlalu rendah, kemudian anemia. Jadi anemia itu kekurangan darah akibat mata warna. Jadi kalau orang terlalu mata warna bisa anemia. Kemudian apa tanda-tanda dari pingsan ini ya? Tanda-tanda sebelum terjadi pingsan. Ya, pertama itu kalau pingsan dia bisa menguap berlebihan. Perhatian. Iya. Jadi menguap berlebihan itu artinya mengantuk ya. Jadi kalau misalnya adik-adik di sini kakak lagi memberikan materi lalu adik-adik menguap, tahan-tahan jangan sampai adik-adik pingsan ya. Karena itulah salah satu tanda-tanda orang pingsan. Kemudian denyut nadi lambung itu kurang terabak, kemudian pandangan berkunang-kunang. Pandangan berkunang-kunang itu artinya gelap ya. Kalau lama duduk berdiri langsung gelap. Itu karena oksigen kurang, peredaran oksigen ke otak itu kurang. Kemudian napas tidak teratur. Napas tidak teratur, muka pucat, lemas, keringat dingin, lambat. Jadi kalau misalnya adik-adik ke sekolah, coba adik-adik ke sekolah itu sarapan kasih, semua sarapan. Coba siapa yang tidak sarapan? Ada yang tidak sarapan? Coba kenapa tidak sarapan ke sekolah? Jadi kalau misalnya ke sekolah harus sarapan ya, makan bubur boleh, makan nasi, atau minum susu. Karena kalau misalnya adik-adik ke sekolah tanpa sarapan, di sekolah tidak bisa menerima pelajaran. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang dikasih oleh bapak ibu guru itu tidak bisa masuk di otak. Jadi sampai ke rumah bilang sama bapak, bilang sama mama tuh, bilang mama, bapak, kalau kita sebelum ke sekolah saya buat sarapan untuk beta ya. Kata bapak mantri, biar beta sehat, biar beta kuat dalam menerima pelajaran dan biar beta bisa ranking 1 begitu ya. Kemudian penanganan. Nanti dipraktekkan. Lanjut. Kemudian dehidrasi. Dehidrasi itu keadaan di mana tubuh mengalami kekurangan cairan ya. Mengalami kekurangan cairan karena buang-buang. Siapa yang pernah buang-buang? Tahu buang-buang apa sih? Yang misalnya dia buang air, encer karena kebanyakan makan mangga, kebanyakan makan sesuatu yang kotor jadi akhirnya diare atau buang-buang. Itu bisa menimbulkan kekurangan cairan atau dehidrasi. Kemudian tanda-tandanya itu kalau misalnya dia masih ringan, penderita merasa haus. Pasien merasa haus. Kalau ada yang merasa haus, itu tanda-tanda dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian kalau yang sedang, nadi lebih cepat, lemas ya. Kemudian kalau yang sudah berat, itu terjadi mata cekung, mata masuk tuh kayak apa ya? Biji matanya ke dalam tuh, itu sudah tanda-tanda dehidrasi. Kalau misalnya di rumah ada adik, misalnya ada adik yang masih kecil, buang-buang, terus mama belum bawa ke puskesmas, kasih tahu mama sama bapak bahwa adiknya dikasih cairan. Karena kalau misalnya tidak cepat dikasih cairan bisa fatal ya. Kemudian kalau misalnya sudah sangat kekurangan cairan, terus dibawa ke puskesmas pun susah untuk infus lagi karena sudah kekurangan banyak cairan. Kemudian kalau sudah dehidrasi berat itu bisa kejang-kejang tuh demam tinggi, kejang-kejang yang kejang-kejang bagaimana? Ada tahu kejang-kejang itu bagaimana? Yang kejang-kejang itu yang kayak
bagaimana ya? Yang kejang-kejang kan? Jadi kalau itu tidak boleh didiamkan di rumah. Kalau misalnya kemarin ada pasien di kebanyakan ini yang kejang-kejang juga. Itu karena panas tinggi tidak segera dibawa ke puskesmas. Karena kalau panas tinggi itu bisa menimbulkan kekurangan cairan. Kalau panas itu kan menyerap cairan banyak tuh. Jadi kalau segera tidak diatasi, tidak dikasih minum air banyak, cairan kurang, jadi kejang. Jadi kalau misalnya ada adik-adik atau adik kita di rumah, bapak ibu kan yang paling parah itu kalau masih anak-anak demam atau buang-buang segera bawa ke puskesmas untuk dikasih cairan, dikasih obat untuk ini. Kemudian asma. Ada yang tahu asma apa sih? Di sini ada asma. Asma itu kalau orang sini bilang hosa, susah tarik nafas. Sudah. Terus kenapa sampai terjadi hosa? Jadi hosa itu terjadi karena adanya penyempitan gangguan saluran pernapasan. Ya, gejalanya itu sukar berbicara, artinya susah bicara. Hosa itu susah bicara, susah begitu. Jadi itu orang hosa. Terdengar suara tambahan untuk nafas terlihat menonjol. Jadi kalau orang hosa itu di sini timbul. Orang hosa tuh. Kemudian hilang nafas tidak teratur, terjadi perubahan warna kulit. Mulut ini kalau kurang oksigen itu mulut duluan. Kalau misalnya ada di rumah bapak ibu kan kalau misalnya hosa, jangan disimpan di rumah, harus dibawa ke puskesmas supaya dikasih oksigen, iya betul oksigen. Kemudian bawa ke tempat luas yang sejuk. Bawa ke tempat luas dan sejuk itu artinya kalau misalnya adik-adik yang lagi di kamar, kalau misalnya di rumah itu setiap pagi jendela harus dibuka ya. Jendela harus dibuka supaya oksigen bisa masuk dan karbon dioksida keluar. Karena kalau misalnya oksigen tidak bisa masuk, hosa ya. Hosa apalagi kalau dalam satu rumah banyak orang itu bisa menimbulkan hosa karena saling berebut oksigen. Jadi kalau pagi-pagi bilang sama mama, bilang sama bapak atau adik sendiri kan semua sudah bisa buka jendela pagi-pagi ya. Jadi buka jendela pagi-pagi supaya udara lebih segar masuk. Kemudian yang paling parah itu adalah di sini tingginya angka kejadian merokok ya. Kalau misalnya bapak di rumah merokok itu bisa kalau ada masih kecil masih bayi di bawah 6 bulan itu sangat fatal buat menghirup asap rokok ya. Menghirup asap rokok. Jadi kalau misalnya bapak merokok bilang bapak bawa mantri bilang kalau bapak merokok boleh merokok. Bapak mantri saya ngelarang merokok ya. Bapak mantri saya ngelarang merokok. Cuma kalau bapak misalnya merokok di teras rumah boleh, jangan dalam rumah. Kalau dalam rumah terjadi hosa dan bisa menimbulkan kematian. Bila sama bapak sama ibu ya di rumah ya. Kalau saya ada merokok ya, suruh merokok bapak di teras rumah saya. Jangan dalam rumah. Apalagi kalau jendela sering dibuka. Kemudian pusing atau vertigo ya, ini juga sering terjadi. Jadi pusing atau vertigo itu artinya pusing berputar-putar terkeliling. Kalau misalnya ada pusing itu terjadi karena bisa kamu karena mungkin dalam keadaan lapar kah, lelah kah, untuk kesehatan atau banyak pikiran. Jadi salah satu dari teman kami juga ada yang vertigo ya. Kemudian apa gejalanya? Gejalanya itu kepala terasa sakit, kehilangan keseimbangan tubuh, artinya susah berdiri tegak. Ya sempoyongan tuh kesana kemari, tidak seimbang tubuhnya kita lemas. Kemudian ini penyakit terkenal sekali di kebanyakan. Sampai anak-anak juga sudah minta bicara tentang Ada yang tahu kasih apa itu Ada yang tahu? Coba siapa yang tahu? Yang tahu dapat hadiah. Yang tahu Bu angkat tangan. Apa itu penyakit SD. Oke ya. Jadi itu adalah ada SD tahu. Coba apa itu
Boleh jelaskan apa itu Mak? Hah? Berbahasa. Hati di mana? Oh iya. Jadi ya kalau misalnya kakak tanya, kalau misalnya tahu tuh itu harus jawab, jangan malu ya. Jadi betul sekali apa yang dibilang sama teman Hesti, bahwa mah itu adalah ulu hati sakit sampai mual, muntah. Terus mungkin kenapa Hesti tahu? Karena Hesti sudah pernah mengalami maya, pernah dapat di puskesmas. Jadi kemudian apa gejala dari mah itu? Jadi gejala dari mah adalah terus terasa mual, muntah, kemudian keringat dingin, kemudian lemas. Jadi apa penyebabnya? Jadi penyebabnya itu adalah sering makan apa? Sering makan yang asam-asam ya. Kalau misalnya musim kadondong, musim mangga, kemarin waktu musim mangga itu pasien mah cor di kewalahan ya. Apalagi dari anak-anak sampai orang tua itu cor karena sering makan mangga. Tapi sebenarnya yang mah itu tidak selamanya timbul sebenarnya. Maksudnya kalau orang penyakit mah makan mangga bisa sebenarnya, bukan dilarang makan mangga, tapi kalau misalnya makan mangga, makan yang asam itu harus sarapan dulu, harus makan nasi dulu, baru makan mangga. Jadi bukan berarti orang mah dilarang makan mangga, cuma karena lambungnya lagi kosong, asam lambung naik, terus makan yang asam lagi, itu akhirnya asam lambung semakin meningkat dan terjadilah penyakit mah, sampai mual, sampai muntah, sampai sakit, sampai tidak bisa makan sama sekali. Lanjut. Kemudian lemah jantung. Lemah jantung itu artinya jantung lemah sama saja. Ya, lemah jantung yaitu nyeri jantung yang disebabkan oleh sirkulasi darah di jantung terganggu atau terdapat kerusakan pada jantung. Kemudian gejalanya itu nyeri dada, penderita dengan dada sebelah kiri bawah dan sedikit membungkuk. Kadang sampai merespon terhadap suara, jadi nadi tak teraba, gangguan napas, mual muntah, lemas, kulit berubah pucat kehidupan, sehingga terjadi. Ada tahu jantung ada di mana? Kanan atau kiri? Coba raba semua jantungnya di mana? Yang penting belum. Ayo ke tangan. Di mana? Yang di Sama sana. aja. Depan. Depan, jantungnya di mana? Oh, di kanan. Oh, nanti Tuhan menciptakan kamu istimewa ya. Dari kanan sudah, jadi jantung sudah bikin dari kanan. Jadi jantung itu ada di kiri ya. Coba tidak salah. Cuma mungkin jantungnya bergeser ke kanan dan rasa di kanan. Jadi jantung di kiri ya, di kiri. Coba rasa sini, coba rasa di kiri. Ya, itu di kiri ya. Kiri. Jantung dari sini. Jadi jantung di kiri. Kalau misalnya lemah jantung itu, kalau misalnya ada sakit yang terasa sakit di sini, kalau ulu hati kan di tengah di sini. Jadi ada bisa rasa kalau misalnya ulu hati sakit, di sini berarti ulu hati, kalau di sini jantung. Kemudian jantung berdegup kencang tuh, misalnya saya bisa dengan kaget-kaget, itu adalah gejala jantung. Kalau misalnya ada merasakan itu, segera ke puskesmas konsultasikan supaya bisa dikasih obat, karena penyakit jantung itu juga bahaya. Itu juga biasa menyerang anak-anak kalau misalnya lagi kelelahan. Oke. Kemudian histeria. Histeria itu adalah sikap berlebih-lebihan yang dibuat-buat. Histeria sikap yang dibuat-buat, berteriak-teriak, berguling-guling di tanah. Jadi kalau berguling-guling di tanah, berteriak-teriak dalam masa waktu itu berarti namanya penyakit histeria. Ini terjadi juga pada anak-anak. Kalau misalnya ada yang ke sekolah tidak dikasih uang, teriak-teriak sambil berguling-guling di tanah, itu tidak baik ya, itu tidak boleh. Itu adalah sebuah penyakit ya. Habis. Oh ya, mimisan. Ada tahu kasih apa itu mimisan? Ayo, jawab. Apa? Mimisan tahu kasih? Oh ya. Beri tepuk tangan untuk temannya lagi. Ya, jadi mimisan itu adalah keluar darah dari hidung. Kemarin ada anak SD di sini, saya tahu siapa namanya.
terkena mimisan. Itu kayaknya SMP. Dia terkena mimisan. Jadi mimisan itu terjadi karena suhu ekstrim, terlalu panas, terlalu dingin, kelelahan dan benturan. Benturan kalau misalnya baku tinju ya, kalau misalnya adik-adik berkelahi, jangan tinju di bagian hidungnya, nanti mimisan, nanti pembuluh darah pecah. Kemudian gejalanya itu dari lubang hidung keluar darah ya, dari lubang hidung keluar darah. Kemudian korban sulit bernapas. Pasti sulit bernapas. Kenapa sulit bernapas? Karena keluar darah dari hidung. Kemudian kadang disertai pusing ya, pusing itu. Oke, coba semua berdiri dulu. Berdiri lagi. 1, 2, 3 berdiri semua. Belum berdiri ya. Pingsan. Pasien pingsan dulu, pingsan ya. Jadi pingsan ya. Jadi pedolog itu dibantu dia orang. Pasien langsung duduk dan sakit. Jadi pertama untuk penanganan pasien pingsan itu adalah penanganan pasien pertama adalah misalnya ada dari olahraga di luar, terus dapat teman yang pingsan. Ikat pinggang dilonggarkan. Ikat pinggang tidak dibuka ya. Longgarkan saja. Jadi karena anak atau pasiennya kurang oksigen, itu otak ya. Kurang oksigen itu otak. Jadi untuk mengalirkan oksigen ke otak itu harus tungkai di telinga. Tungkai di telinga artinya kaki lebih tinggi dari kepala. Jadi tinggikan kaki itu boleh, tinggikan kaki. Jadi cara untuk tinggikan kaki bisa diganjal ke atau di tombol itu jangan sedikit. Begitu, berarti paham kan? Bisa, sudah bisa semua. Bisa. Diganjal pakai tas boleh di kaki, pakai tas. Pakai tas boleh, pakai ini boleh, ya boleh. Jadi kalau misalnya dapat itu harus itu dengan lebih tinggi lagi, kaki harus lebih tinggi supaya skin bisa balik ke Diganjal otak. pakai tas. Iya. Kemudian kaki ditinggikan itu biasanya sadar, tapi kalau saya sadar lagi dikasih cium alkohol ya, ambil kapas, taruh di kapas, alkohol ini baru pasti cium pasien, itu jadi sadar. Kemudian kejadian yang kedua, Ulangin dulu. nanti dapat Pingsan, yang pertama yang kita lakukan itu apa? ya, coba angkat tangan siapa? Coba angkat tangan. Siapa?
hadiah. Ibu kasih hadiah. Hadiah sudah ada. Coba tulis tangan dulu. Ayo siapa? Ayo. Ketika teman kita pingsan, tindakan yang pertama kita lakukan adalah ayo. Tangan. Hah? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Nah, kakak apa? Apa? Ibu saya dengar. Jawab, jawab. Apa? Yang paling mana? Sampai sana. Ini apa kan? Jawab, panas. Jawab. Mengikat kaki. Kurang tepat. Tadi yang pertama kali diapain? Kalau Yang sudah pertama kehabisan. kali kalian apain itu? Makanannya yang pertama kali kalian apain? Buka kaos kaki. Oke. Kakak dapat. Nanti ya. Kasih sama mantri. Aduh. Kurang tepat lagi, sekali lagi. Yang kedua, yang kedua. Yang kedua, setelah membuka kaos kaki, kita lakukan apa? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan boleh. Nah, abang yang pertama ini apa? Tari. Tari. Tinggal, tinggal. Dilonggar, ikat pinggang. Rim, ya Ikat sama. rim. Oke. Tepuk tangan. Yang ketiga. Oke. Mengalas kaki. Mengalas kaki. Mengalas kaki. Oke, mengalas kaki. Dalam artian kakinya harus di atas. Nanti jangan lupa tagih ya, coklat sama Bapak Mantri. Lanjut Bapak Mantri. Oke. Berarti ya. Halo. Kemudian yang kedua adalah dehidrasi ya. Dehidrasi itu artinya penanggulangan pada kekurangan cairan. Jadi penanggulangan pada kekurangan cairan misalnya ada adik-adik yang buang-buang ya, yang buang-buang. Jadi coba adik-adik yang seperti ini. Ini adalah obat penanganan pertama pada pasien buang-buang. Ini namanya Oralit. Ini cuma ada di puskesmas ya, yang film. Ya. Yang dibagi sama teman ya, lihat itu namanya Oralit. Jadi Oralit itu kalau misalnya buang-buang itu adalah penanganan cairan, sama dengan pengarutan gula garam. Tapi itu cuma ada di puskesmas. Kalau misalnya adik-adik jauh dari puskesmas, sebenarnya itu bisa dibuat di rumah. Dibuat di rumah dengan menggunakan larutan gula garam. Larutan gula garam ya. Jadi kita akan belajar membuat. Oke, pasiennya boleh bangun dulu, pasien boleh bangun supaya bisa lihat. Jangan kenakan tidur. Ya, kita akan dengan menggunakan larutan gula apa? Gula garam. Di sini adik-adik sudah tahu kasih bagaimana cara membuat larutan gula garam? Sudah tahu? Belum? Ada yang tahu cara membuat larutan gula garam? Jadi larutan gula garam ini berfungsi untuk menambah cairan tubuh. Kalau misalnya ada jauh, misalnya pergi di mana kan, tidak ada puskesmas, jadi yang penting ada gula dengan garam. Perhatian, perhatian. Oke, jadi caranya itu buat larutan gula garam adalah ada di buang-buang, ada Oralit, harus buat larutan dari gula dan garam. Jadi caranya itu adalah ambil gula ya, ambil gula dan garam. Jadi gulanya itu diambil 1 sendok ini. Ini bukan 1 sendok makan. Kalau di rumah itu pakai sendok teh ya, sendok yang kecil. Kalau sendok makan pakai setengah saja.
garamnya ini pakai seperempat saja. Ini pakai seperempat, tidak sampai setengah. Ya. Jadi kalau gulanya itu 1 sendok sampai sini ya, gula 1 sendok, kemudian garamnya seperempat. Seperempat itu cuma dibagian segini saja. Jangan setengah ya. Kemudian campur dengan air yang sudah dingin boleh, tapi yang sudah dingin jangan menyetak. Kalau menyetak bisa sampai lumpur. Jadi campur sampai 1 gelas ini. Campur, kemudian aduk sampai rata. Aduk. Bukan, supaya di rumah kalau mama senang ada buat seperti itu pencegahan utama. Jadi bisa langsung diminum, langsung habiskan. Kalau misalnya buang-buang lagi, bisa buat lagi. Buang-buang lagi, buat-buang terus. Setelah itu baru ke puskesmas untuk dikasih obatnya. Ini cuma pencegahan saja, karena cairan kalau kurang itu sangat berbahaya. Nih. Ada yang mau praktek kasih? Sudah paham semua? Paham? Minum? Coba kalian bisa jelaskan. Dipraktek dulu. Yang praktekkan boleh? Dibuang minum. Siapa yang bisa ke depan? Ya, 1 orang saja. Keluar lagi. Ketika teman kita buang-buang dan puskesmas jauh dari rumah, apa yang harus kita berikan? Tunjuk tangan. Jangan diam. Angkat tangan tinggi. Mulai. Ya. Lanjut. Oke. Yang lain. Garam setengah empat. Garam Berikut. seperempat. Seperempat. Oke. Berikut yang angkat tangan tadi mana? Siapa? Korban kan? Oh ini. Gariski. Gariski. Lanjutkan. Air. Berikut. Kamu. Air 1 gelas. Berikut ini. Fardan. Kelompok 2. Arah. Yoga. Ayo. Oke, lanjut. Kelompok 2. Garam seperempat. Lanjut. Halus atau larut? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, tapi jawaban semua tadi itu semua salah. Kenapa? Untuk mencegah sambil mendapatkan obat dari rumah sakit untuk obat oleh untuk pencegahan buang. Ya, dengan cara apa? Untuk mencegah itu apa? Kita membuat gula garam. Bukan jawaban langsung ini. Tapi jawabannya itu yang pertama adalah pemberian gula garam dengan cara yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah itu bukan langsung diberikan. Siapa yang jawab saya tadi? Dengar tuh? Pemberian gula garam. Pakai sarung tangan dulu ya. Pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan.
pakai masker jangan dipakai dulu. Jangan letakkan dulu. Letakkan. Pertama adalah kakak perhatikan ya, tahap-tahap jangan sampai nanti dari bangun pilihan itu. Pertama pakai sarung tangan. Tidak, saya cuma jelaskan saya dulu nanti dilupakan ya. Pakai sarung tangan, kemudian pakai masker. Di situ sudah ada masker tuh, pakai masker. Kemudian bersihkan luka. Sesudah bersihkan luka, kemudian balut pakai betadine, lalu tutup pakai plester ya. Kemudian tutupnya itu pakai 3 plester saja. Oke, siap? Siap berlomba? Siap. Kemudian kita putar musik. 2, 3. Oke. Tindakannya tadi apa-apa aja. Ayo, sini yang dokter dua-duanya pakai sarung tangan, pakai masker. Ayo sini maju ke depan dulu. Dokter bedah apa nih? Bedah hati kah? Atau bedah kepala? Namanya? Reza. Bersihkan luka. Bersihkan luka. Yang pertama, cuci pakai air. Benar, yang pertama cuci pakai air. Ini apa? Pakai apa dulu?
Lalu apa? Ayo temannya siapa yang mau mandi? Lalu apa? Harus dicuci lukanya? Lukanya habis dicuci, terus ngapain? Rasa. Ingat belaskan. 3 kali. Tepuk tangan kepada dokter Raja. Nah, sekarang bagaimana Bapak Mantri? Oke, adik-adik semua. Jadi tadi sudah berlomba ya, berlomba. Ada yang lebih cepat, ada yang agak lambat. Jadi tidak masalah juara atau bukan ya. Jadi ini masalah pemahaman. Jadi adik-adik semua sudah paham semua ya, sudah berhasil membalut luka. Balut pertolongan pertama pada luka yang ringan ya. Jadi semua terbaik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mungkin pasien boleh turun. Pilih turun. Pasien boleh turun. Oke, sekian mungkin itu. Kakak bagaimana hadiahnya kakak? Hadiahnya Bagaimana? Nyanyi lagi Ini dulu semua sekali. terbaik ya. Oke, 1, 2, 3. Kalau kau buka, kita buka.